Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, larangan-larangan dalam syariat, dan isinya 100 hadis. Dan sudah kita bahas kemarin sampai bab yang ke-7. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizah. Babun nahyi, bab larangan an sabqil imam, dari mendahului imam, biruku'in, baik dengan rukuk, au sujudin, atau dengan sujud, wa nahwihima, dan sebagainya. Artinya mendahului baik naik atau turun semuanya sama dilarang. An Anas radhiyallahu anhu qala, shalla telah salat mengimami kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari. Falamma maka tatkala qada, beliau menyelesaikan as-salata salat, aqbala, menghadap, alaina, kepada kami, biwajhih, dengan wajah beliau. Faqala, lalu bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ini sesungguhnya aku, imamukum, adalah imam kalian. Imam itu artinya apa? Ikutan, ya, saya ini ikutan kalian, orang yang diikuti oleh kalian. Karena itu fala tasbiquni, jangan mendahului saya, birruku'i, dengan ruku', ini yang pertama. Wala bisujudi, tidak pula dengan sujud, ini yang kedua. Wala bil qiyami, tidak pula dengan berdiri, ini yang ketiga. Wala bil insirafi, tidak pula dengan bubaran alias salam. Fa ini, maka sesungguhnya aku ini, arakum, aku melihat kalian, amami, di depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan beliau, yaitu demi Allah. Lau, seandainya raaitum, kalian melihat, ma raaitu, apa yang saya lihat, yaitu apa? Surga neraka. La dhahiktum, sungguh kalian akan tertawa, qalilan, sedikit, wala bakaitum, dan sungguh kalian menangis, katsiran, banyak. Qalu, mereka bertanya, wa ma ra'aita, apa yang Anda lihat ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat, al-jannata, surga, wan nara, dan neraka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita tasbiquni, mendahului imam. Larangannya di sini apa? Apakah haram ataukah makruh? Karena larangan ada dua macam, ada haram, ada makruh. Nah, di sini kita punya kaidah. Kaidahnya adalah an-nahyu fil ibadati lit-tahrimi. An-nahyu, larangan, fil ibadati, dalam bab ibadah, lit-tahrimi, menunjukkan haram. Berarti karena ini babnya bab ibadah, maka hukumnya apa? Haram. Jadi kalau ada orang sholat mendahului imam, dosa. Sholatnya sah, tapi dosa. Jadi dia gabungkan dua. Pahala dapat, pahala sholat, tapi dosa juga dapat, yaitu dosa mendahului imam. Nah, mana lebih besar ini? Dosanya atau pahalanya? Wallahu a'lam. Kalau dosanya lebih besar, ya tekor, Pak. Sholat mestinya pulang bawa pahala, malah pulang bawa dosa. Karena tekor. Nah, masalah dosa dan pahala ini kita nggak lihat, karena ini masalah gaib, ya. Sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita beribadah malah pulang bawa dosa karena tekor tadi. Kemudian di sini dikatakan, saya melihat surga dan neraka. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya Rasulullah matanya bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Artinya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak hanya mata saja, tapi juga telinga beliau mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain karena disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula alla tadafanu." Kalau saya tidak khawatir bahwa kalian nanti tidak ada yang
tidak ada yang berani untuk mengubur jenazah, la da'utullah ayyusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma'. Saya akan berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang saya ini mendengar. Jadi siksa kubur itu Nabi mendengar, Pak. Ada orang teriak-teriak dalam kubur, Nabi dengar, tapi kita nggak dengar. Nah, kata Nabi, sebenarnya saya pengen doa kepada Allah, kalian juga ikut dengar. Tapi nanti kalau semuanya dengar, ada jenazah, nggak ada yang berani nguburkan. Karena banyak yang teriak-teriak, jerit-jerit. Apalagi kalau kita kenal, wah kita nggak pundek ben gae, jerit-jerit. Aku yang sok ben mati piye. Akhirnya apa? Khawatir tidak ada yang berani menguburkan jenazah. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bahwa jannah dan neraka sudah ada. Karena sudah bisa dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi annal jannata wan nara makhluqatani, bahwasanya surga dan neraka itu adalah sudah diciptakan, wa huwa qaulu ahli sunnah, dan ini adalah pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah, khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan pendapatnya mu'tazilah. Kalau mu'tazilah berpendapat surga neraka belum ada. Nah, padahal dalil-dalil sangat banyak sekali, surga neraka sudah ada. Uiddat lil muttaqin, berarti sudah ada. Uiddat itu kan disiapkan, Pak. Allah saja mengatakan sudah disiapkan, malah mereka mengatakan belum ada. Ya gimana? Ya, ngalor ngidul ini apa? Antara pendapat-pendapat kelompok sesat dengan dalil-dalil. Berikutnya yang kedelapan, babun nahyi, bab larangan an raf'il basar, dari mengangkat pandangan ilas sama'i, ke langit, fi sholati, pada saat salat. Ini berlaku hukum tadi ya, haram, karena ini babnya bab ibadah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna, sungguh betul-betul berhenti, aqwamun, beberapa kaum, yarfa'una, yang mengangkat absarahum, pandangan mereka, ilas sama'i, ke langit, fi sholati, di dalam salat. Atau kalau masih nekat, la tarji'u, pandangan itu tidak kembali, ilaihim, kepada mereka. Maksudnya apa? Akan buta matanya. Nah, kata-kata akan buta matanya ini menunjukkan bahwa ini adalah haram, karena diancam buta. Kalau melakukan sesuatu yang makruh itu tidak perlu diancam, maksudnya tidak berhak untuk diancam. Tapi yang melakukan yang haram, yang maksiat, ini yang perlu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kalimatnya adalah la tukhtafanna, atau la tukhtafanna, sungguh betul-betul akan disambar absaruhum, pandangan mereka. Disambar maksudnya tadi ya, matanya sudah enggak balik lagi, enggak bisa melihat, jadi buta. Nah, maka ada dua lafal ya. Mata tidak kembali atau mata disambar, maknanya sama, jadi buta. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Muslim sahih. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya melihat ke arah langit itu bisa berpahala, bisa malah berdosa. Melihat ke arah langit dalam sholat dilarang, berarti dosa. Melihat ke arah langit di luar sholat untuk tafakkur, nah itu ibadah, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat rukuk terakhir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang berfikir di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, sambil mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai pemelihara kami, engkau tidak menciptakan ini semuanya secara batil. Nah, otomatis kalau ngomong begini sambil lihat, Pak, karena hadza ini kepada sesuatu yang dia lihat. Dia melihat alam semesta ke arah langit, kemudian kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini juga sunnah Nabi setiap bangun tidur mengusap wajah supaya ngantuknya hilang, kemudian sambil melihat ke arah langit sambil membaca rukuk terakhir dari surat Ali Imran ini. Maka melihat ke arah langit bisa merupakan ibadah, tapi juga bisa merupakan maksiat, tergantung bagaimana melakukannya. 9. Babun nahyi, bab larangan an qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran fir ruku'i was sujud, pada saat rukuk dan sujud. Ini juga mirip dengan yang sebelumnya tadi ya. Baca Quran itu bisa ibadah, tapi membaca Quran bisa maksiat. Kok bisa, Pak, baca Quran maksiat? Ya, karena dilarang, malah nekat. Dan ini haram hukumnya, karena ini babnya bab ibadah tadi.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan kasyafa telah menyingkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarata tirai. Yang dimaksud tirai ini adalah tirai yang menutupi antara ruang tamu Nabi dengan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi nempel dengan rumah Nabi. Rumah Nabi ada dua pelong ya. Pelong satu untuk ruang tamu disebut hujrah, pelong satu lagi untuk ruang tidur disebut baitun. Nah, ini tirai yang ada di hujrah di ruang tamu. Wanasu sementara orang-orang sufufun sedang berbaris khalfa Abi Bakrin di belakang Abu Bakar. Jadi diimami oleh Abu Bakar karena Nabi sedang sakit. Faqala maka beliau bersabda ayyuhan nas wahai para manusia innahu sesungguhnya lam yabqa tidak tersisa min mubasyiratin nubuwah dari penggembira kenabian. Maksudnya sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi untuk menggembirakan mereka. Tidak tersisa illa kecuali ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik. Jadi dulu para nabi itu sering mendapatkan mimpi yang baik dari Allah sehingga mereka gembira dengan dapat mimpi yang baik. Nah, sekarang itu yang tersisa dari yang diberikan kepada para nabi cuma satu ini ya. Kalau wahyu sudah nggak ada. Mimpi yang baik itu ada dua macam. Yang pertama yarahal muslim, seorang muslim melihat mimpi tadi. Yang kedua au atau turalahu, dimimpikan untuk dia. Saya mimpi masuk surga, ini berarti yang pertama. Atau ada seseorang mimpi saya masuk surga, nah, itu berarti yang kedua. Ya. Yang mimpi bukan saya, tapi orang lain. Ala ketahuilah, wa ini sesungguhnya aku dilarang oleh Allah an aqra'a untuk membaca Al-Quran raki'an ketika ruku' au sajidan atau ketika sujud. Nah, di sini meskipun yang dilarang Nabi nuhitu, tapi ini berlaku untuk seluruh umat. Jadi kita pun juga dilarang, Pak. Kaidahnya adalah at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u pengikut, tabi'un mengikuti. Jadi apapun yang berlaku untuk Nabi, maka pengikutnya terkena juga. Nabi dilarang syirik, ya kita juga nggak boleh syirik. Nabi dilarang baca Quran ketika rukuk sujud, sama juga kita. Kemudian beliau menjelaskan fa'amar ruku' adapun ruku' fa'azzimu maka agungkanlah fihi dalam ruku' tadi ar-Rabb azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rabb itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mengatakan Rabb itu bukan nama Allah. Nah, itu perkataan yang salah ya. Jelas ini Rabb adalah nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asmaul Husna. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu maka sungguh-sungguhlah fid du'ai dalam berdoa. Faqaminun maka pantas ayyustajaba bahwasanya dikabulkan lakum untuk kalian. Kenapa Pak sujud dikabulkan? Karena sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul 'abdu, paling dekatnya hamba kepada Allah wa huwa sajidun ketika sujud fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Riwayat Muslim, ini hadis yang lain. Berarti ada dua perintah ya. Perintah yang dalam buku ini tadi fajtahidu, sungguh-sungguh dalam berdoa. Perintah yang kedua aksiru, perbanyak. Jadi sungguh-sungguh doanya dan diperbanyak doanya. Karena itu kalau teori saya, panjenengan ikut boleh, tidak juga enggak apa-apa ya. Ketika sujud itu tasbihnya satu kali aja. Habis itu sisanya untuk doa. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Kemudian doa. Rabbi zidni ilma, Allahumma zidni taqwa, Allahumma zidni yaqina dan sebagainya. Ya terserah doa apa yang kita inginkan. Karena ada perintah dari Nabi untuk aksiru, perbanyak. Jadi yang diperbanyak bukan tasbihnya, tapi doanya. Nah, sehingga tasbihnya cukup satu kali saja. Kalau cocok ya, kalau nggak cocok ya terserah. Oh, itu cuma pendapat saya. Ya bisa benar, bisa salah, tapi sudah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah di sini doanya bebas Pak, tidak harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bil lughatil Indonesia dengan bahasa Indonesia doanya, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan mamnu, dilarang. Kenapa? Karena sedang sholat. Sholat harus pakai bahasa Arab. Pendapat yang kedua mengatakan jaizun liman lam yuhsinil arabiyyah.
boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi pendapat yang kedua ini longgar, Pak. Kalau panjenengan sujud pengen baca doa tertentu tapi nggak bisa bahasa Arabnya, ya sudah pakai Jawa saja. Boleh menurut pendapat yang kedua. Ya Allah, saya ngelamar sudah 10 kali ditolak niki pripun ya Allah. Tolong yang 11 ini diterima. Nah, misalnya begitu. Meh ngaramke kok angel les bahasa Jawa aja. Pas sujud nggak apa-apa karena apa? Itu yang waktu yang paling mustajab. Berikutnya yang ke-10. Babun nahi, bab larangan an bina'i dari membangun al-masajidi, masjid-masjid alal kuburi di atas kuburan. Ini larangan pertama. Yang kedua, wattikhadi dan mengambil atau membuat as-suwari, patung-patung fiha di dalam masjid-masjid. Hanya kembali kemana ya? Masjid atau kuburan ini? Masjid mestinya ya. Wan nahyi dan larangan an ittikhadhi dari menjadikan al-quburi, kuburan-kuburan masajida sebagai masjid-masjid. Ya, ini semuanya kembali ke masjid. Ini karena pembahasannya bab masalah masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummi Habibah dan juga Ummi Salamah, ini dua-duanya istri Nabi, zakarata keduanya menyebutkan kanisatan satu gereja ra'ainaha yang mereka melihatnya bil Habasyah di Ethiopia. Fiha di dalam gereja tadi tasawiru ada patung-patung li Rasulillahi menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan patungnya milik Rasul, bukan gitu ya. Tapi li Rasulillah ini kembalinya kepada zakarota tadi ya. Zakarota keduanya menyebutkan kepada siapa? Li Rasulillah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabdalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna sesungguhnya ulaika mereka itu yang buat patung-patung tadi. Idza apabila kana adalah fihim pada mereka ar-rajulus salih, ada orang yang saleh, famata lalu dia mati, banau mereka bangun ala qabrihi di atas kuburnya masjidan satu masjid, wasawwaru dan mereka menggambar atau membuat patung fihi pada masjid tadi tilka, ini tertulis tilki salah. Mohon maaf, betul-betul tilki, mohon maaf. Kenapa tilki? Ya, karena yang diajak bicara perempuan. Jadi kalau yang diajak bicara laki-laki tilka, kalau yang diajak bicara perempuan tilki. Tilki itu aswar patung-patung. Ulaiki sama ya. Ulaiki mereka itu syirarul khalqi, jelek-jeleknya makhluk, paling jeleknya makhluk indallahi di hadapan Allah yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata banau, mereka membangun. Nah, berarti nggak boleh nih. Ya. Kuburan dibuat masjid haram. Supaya boleh gimana? Kuburannya dipindah. Seperti Masjid Nabawi. Itu kan asalnya kuburan, Pak. Kemudian kuburan-kuburannya dibongkar semua, dipindah, udah bersih, nah, baru kemudian bangun masjid boleh. Larangan yang kedua adalah sawaru, membuat patung nih. Baik membuat patung di dalam masjid maupun di luar masjid sama saja. Kalau dalam masjid pelanggarannya berarti dua. Pelanggaran pertama membuat patung itu sudah haram. Pelanggaran kedua naruh patung di masjid. Berarti kita akan menyembah patung tadi. Padahal masjid itu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau babnya tadi larangan membangun, satu membangun masjid di atas kuburan, dua membuat patung-patung dalam kuburan, yang ketiga adalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sama sebenarnya menjadikan kuburan sebagai masjid dengan membangun masjid di atas kuburan. Bedanya kalau menjadikan kuburan sebagai masjid ini meskipun tidak ada bangunannya, Pak. Jadi ada kuburan, kemudian kita kalau sholat selalu berada di situ, menghadap ke kuburan tadi, itu nggak boleh. Meskipun nggak ada bangunan masjidnya, sama aja. Nah, jadi kalau yang pertama tadi dibangun berarti ada fisiknya. Kalau yang ini, yang ittikhad ini menjadikan sebagai masjid meskipun tidak ada fisiknya. Jadi ada fisiknya haram, tidak ada fisiknya juga haram, nggak boleh. Sholat jangan di kuburan. Hanya boleh kita sholat di kuburan dalam satu kondisi saja. Kalau ada jenazah sudah dikuburkan, kita belum sempat mensolatkan. Nah, di situ berlaku kaidah khusus, yaitu boleh kita mensalatkan jenazah di atas kuburan. Tapi selain itu nggak boleh. Hukumnya haram salat di dalam kuburan. Berikutnya ke-11.
Babun nahyi, bab larangan anil busaqi, dari meludah, fil masjid, di dalam masjid, fis salati, baik di dalam salat, wa ghairiha, dan lain salat. Jadi masjid itu bukan tempat untuk sesuatu yang kotor. Ludah ini sepakat para ulama suci, Pak. Tapi di masjid nggak boleh. Kenapa? Karena meskipun suci tapi kotor. Jadi kotor nggak berhak di masjid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat, busaqan, ludah, fi jidari, di tembok, al-qiblati, qiblat. Fahakkahu, maka beliau mengoreknya. Apa itu? Mengerik atau mengorek. Thumma, kemudian, akbala, beliau menghadap, ala nasi, kepada para manusia, faqala, lalu bersabda, idza kana, jika adalah, ahadukum, salah satu kalian, yusalli, salat, fala yabsuq, maka janganlah meludah, qibla wajhihi, ke arah wajahnya, yaitu ke arah kiblat. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, qibla wajhihi, pada arah wajahnya, idza shalla, ketika dia salat. Jadi orang sholat itu meludahnya tidak boleh kedua arah. Ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh. Kalau ke depan sama dengan meludahi Allah. Karena orang sholat menghadap kepada Allah. Kalau ke kanan sama dengan meludahi para malaikat. Ya. Karena di bagian kanan ada malaikatnya. Nah, untuk yang malaikat tidak ada di sini, saya tampilkan. Yaminihi malakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala an yaminihi, jangan juga ke arah kanan. Fa inna an yaminihi malakan, karena di arah kanannya ada malaikat. Depan nggak boleh, kanan nggak boleh. Berarti kemana? Wal yabsuq an yasarihi. Silahkan meludahnya ke arah kiri, boleh. Dengan syarat kiri nggak ada orang, Pak. Ada orang yang nggak boleh sama. Au tahta qadamihi, atau di bawah telapak kaki. Fayadfinuha, setelah itu dia kubur. Ini berlaku untuk selain masjid. Kalau masjid ke arah kiri, ke arah bawah, semuanya nggak boleh. Jadi kalau di luar masjid, maka bisa kita ke kiri, bisa kita ke bawah. Kalau di dalam masjid, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke bawah. Kemana-mana nggak bisa. Bisanya di kantong ini. Nah, maka untuk masjid, jangan sampai mengotori masjid sama sekali. Karena tidak diperbolehkan kita mengotori masjid meskipun hanya dengan ludah yang dia tidak najis. Upil juga sama gitu. Upil diutek-utek kemudian ditaruh di bawah karpet ya, supaya karpetnya lebih lengket. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ini takmirnya kurang lemnya ini, saya tambahi upil saya, nggak boleh, haram. Ya. Nah, kalau babnya tadi fil masjid, di dalam masjid, fi sholati wa ghairiha, baik di dalam salat maupun di luar salat. Ya. Karena masjid adalah tempat yang bersih, tidak pantas digunakan untuk perkara yang kotor. Maka masjid itu ada 3 perintah, Pak. Fil masjid thalathu umur. Di dalam masjid ada 3 perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah tubna, dibangun. Kita disuruh untuk bangun masjid. Yang kedua, at-tanzif, dibersihkan. Jadi setelah dibangun, jangan hanya dipakai tok, tapi nggak pernah dibersihkan. Harus dibersihkan. Yang ketiga adalah at-tatyib, diwangikan. Ini 3 perintah semuanya ada dalam hadis yang sahih. Bangun masjid, membersihkan masjid, mewangikan masjid. Mewangikan termasuk misalnya kalau di Masjid Mujahidin ini biasanya hari Ahad, hari Jumat ya, dikasih parfum, nah itu mewangikan. Atau misalnya di tembok dikasih parfum yang biasa nyemprot beberapa saat, setiap saat, nah itu adalah termasuk dari mewangikan masjid. Sehingga sebagian ulama itu berpendapat tidak boleh kentut di masjid, Pak. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan kentut di masjid haram. Ada yang berpendapat makruh. Pilih haram apa makruh, Pak? Angel ya Pak kalau haram, Pak. Panjenengan pas pengajian gini mau kentut izin sih. Nah, kalau ahli kentut berarti izin terus nih. Susah ya. Udah ikut yang makruh saja ya. Karena kalau ikut yang haram jadi susah kita. Tapi intinya perkara-perkara yang tidak bersih itu tidak pantas untuk ditaruh di masjid. Ini sudah jam 21.30. Kemudian apa ini? Kita lanjutkan insya Allah di waktu yang lain. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ya, silakan. Dari mana ini pertanyaannya? Coba dari nol. Coba angkat tangan.
Supaya kelihatan nih. Monggo, Pak. Ya. Kalau sujud kita baca doa tapi doanya dari Quran boleh tidak? Misalnya Rabbi zidni ilma. Ya. Wahai Rabbku tambahlah untukku ilmu. Jawabannya adalah boleh kalau niatannya bukan tilawah. Jadi kembali kepada niatan. Niatannya kamu baca apa? Doa. Ya sudah, berarti jatuhnya doa. Niatanmu apa? Saya pengen baca Quran. Haram. Jadi sama-sama baca Rabbi zidni ilma, bisa halal, bisa haram. Halal karena dia niatannya doa, haram karena dia niatannya adalah tilawah. Maka di sini kembali kepada kaidah innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatkan doa jadi doa, niatkan tilawah jadi tilawah. Makanya para ulama berfatwa, kalau seorang wanita sedang haid dan kita mengikuti pendapat yang orang haid tidak boleh membaca Quran, maka perempuan itu masih boleh untuk membaca 3 qul pagi sore apabila niatannya adalah untuk penjagaan diri. Jadi kan Nabi mengajarkan kita wirid pagi sore baca 3 qul untuk apa? Penjagaan diri ya, supaya dijaga dari perkara-perkara yang tidak disukai. Nah, kalau niatannya tilawah nggak boleh. Tapi niatannya penjagaan diri, kata para ulama, boleh karena itu bukan nilainya bukan tilawah. Demikian ya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Hmm. Tidak apa? Jumatan. Ini saya tampilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fatathu ar-rak'atan. Kata Ibnu Mas'ud, man adraka minal jum'ah, siapa yang mendapati Jumatan 1 rakaat, silahkan tambah 1 lagi. Artinya kalau hanya telat 1 itu masih dapat. Wa man fatat rak'atan, siapa yang telat 2 rakaat, fal yusalli arba'ah. Silahkan salatnya 4 rakaat. Berarti yang tidak Jumatan, salatnya menjadi 4 zuhur. Dan ini pendapat para sahabat, tidak ada yang mengingkari. Ibnu Mas'ud ketika mengatakan seperti ini, tidak ada yang mengingkari. Sehingga ini bisa disebut sebagai ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Kalau kita cari dalam kitab-kitab fikih, semua ulama mengatakan sholat sendiri pas Jumat ya jadinya 4 rakaat zuhur. Kecuali satu pendapat saja, kalau tidak salah adalah pendapat Daud al-Zahiri atau yang lainnya, satu orang saja yang mengatakan tetap Jumat 2. Tapi itu pendapat yang sangat lemah. Lemah kenapa? Satu, menyelisihi seluruh para sahabat Nabi SAW. Karena ketika Ibnu Mas'ud berpendapat atau menyampaikan begini, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Dan ini hadis riwayat Tabarani, sanadnya hasan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah dia katakan sholatnya tetap 2 rakaat Jumat. Padahal Jumat itu disebut Jumat kalau jamaah, ada khutbahnya. Nah, sementara dia sholatnya di rumah, itu bukan Jumat namanya. Jumat itu sholat yang khusus, sholat yang dipimpin oleh imam, ada khutbahnya. Kalau tidak ada khutbahnya itu bukan Jumat. Kalau sendiri-sendiri ya bukan Jumat namanya. Ya, maka Jumat itu ibadah khusus sebagaimana kalau ada sholat gerhana, ada sholat jenazah dan sebagaimana itu dan sebagainya itu adalah ibadah-ibadah khusus yang tidak sama dengan sholat secara umum.